Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Citra Bangsa. Saya Susan Bayu Indah, Kepala SMP Citra Bangsa Bondowoso. Masa perkembangan remaja adalah masa yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bangunan utuh tentang fase perkembangan ini membuat kita mengerti tentang fase fitrah perkembangan remaja, apalagi di zaman ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Gen Z, sebutan yang paling sering kita dengar untuk anak usia yang terlahir antara tahun 1997 sampai 2012. Begitu banyak ciri khas mereka dan para pakar menyebutnya mereka adalah native digital yang lahir di era di mana segala sesuatunya telah terlahir dan tersaji secara digital. Banyak dari generasi ini membutuhkan perhatian khusus oleh karena ciri khasnya generasi Gen Z ini adalah generasi yang dibaca oleh para pakar sebagai generasi yang gampang mengeluh. Sementara mereka harus mengatasi tantangan fisik maupun psikologisnya. Untuk itu, kami SMP Citra Bangsa bersama tim pengembang kurikulum menyusun rangkaian kurikulum bagaimana kami bisa mengelola fase fitrah perkembangan remaja ini menjadi satu bangunan yang utuh untuk menanamkan bagaimana karakter, aspek religius supaya menjadi bangunan yang kuat terhadap kepribadian generasi yang kita sebut dengan Gen Z. Harapannya ke depan, insya Allah mereka akan menjadi generasi yang kuat secara mental, kuat secara karakter, kuat juga secara aspek religiusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, SMP Citra Bangsa lahir dari sejarah keinginan kuat para pendirinya. Dengan resource yang terbatas, kami berusaha tetap beriktikad untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bondowoso. Bahwa kehadiran kami adalah bagaimana menjadi solusi atas perkembangan zaman yang demikian cepat sehingga membutuhkan adaptasi pembinaan generasi, sehingga mereka menjadi generasi sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Adapun program-program unggulan yang kami sajikan di SMP Citra Bangsa dalam mengelola proses pembelajaran yang utuh, maka kami membangun bangunan ini secara berkelindan, baik proses pembelajaran yang sifatnya co-kurikuler, intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Seluruh program-program yang kami susun berdasarkan visi dan misi yang telah kita tetapkan bersama oleh para pendiri dan tim pengembang kurikulum di SMP Citra Bangsa. Adapun visi yang kami tetapkan adalah bagaimana kita mewujudkan generasi yang berbudi, mandiri, dan berprestasi. Adapun seluruh kerja-kerja kami, nilai-nilai yang akan kami bangun tertuang dalam misi sekolah kami, beserta program-program unggulan yang saling menunjang terhadap terwujudnya visi dan misi sekolah kami. Bapak Ibu yang saya hormati, program unggulan di SMP Citra Bangsa yang pertama adalah aspek kekhasan kurikulum Dinas Pendidikan dengan kurikulum merdeka yang kami kembangkan untuk menjadi kurikulum yang terintegrasi bagaimana kita memberikan nilai-nilai karakter itu dalam setiap prosesnya. Yang kedua, kurikulum Al-Quran. Kami meyakini generasi ini dengan segala tantangannya membutuhkan aspek religius yang kuat untuk menghadapinya. Maka kami meyakini kedekatan anak-anak kita kepada Sang Pencipta, kedekatan anak-anak kita dengan Al-Quran menjadi nilai ikhtiar yang kami tanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka mampu
menjadi pengendali terhadap derasnya arus perkembangan zaman, perkembangan pergaulan, sehingga harapan besar kami mereka akan menjadi generasi yang selamat, generasi yang membanggakan Indonesia insya Allah. Jadi Al-Quran di sekolah kami menjadi 2 program. Yang pertama, program menghafal Al-Quran. Yang kedua, program tahsin tilawah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perkembangannya Al-Quran di SMP Citra Bangsa menggunakan terobosan baru, bahwa tanpa boarding anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran dengan upaya tahapan dan proses bisa mencapai bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan kaidah yang benar. Dalam perkembangannya banyak hal yang ingin kami sampaikan, bahwa prosesnya dimulai dari pemetaan kemampuan awal sehingga kami bisa membangun prosesnya sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing siswa yang berbeda-beda. Kedua, ada program khas di SMP Citra Bangsa yaitu Laksar RT atau pelatihan dasar rumah tangga. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Gen Z itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya instan, tidak mau berusaha, banyak mengeluh. Maka di sini kami melatih hal-hal yang mendasar terhadap skill hidup mereka. Bagaimana mereka mengerti cara memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara mandiri. Yang berikutnya adalah program Camp Holiday di Kampung Inggris Pare. Camp Holiday Kampung Inggris Pare ini bertujuan banyak hal yang ingin kita capai. Yang pertama, tujuan pembangunan karakter. Karena di dalam proses kegiatannya kami berusaha untuk membangun kemandirian, membangun kepekaan anak didik kami terhadap situasi yang berbeda yang mereka harus hadapi. Sekaligus dalam acara holiday ini mereka mendapatkan insight tentang wawasan bagaimana mereka harus bisa berbahasa Inggris, mencintai bahasa Inggris sebagai bekal mereka akan hidup di zaman yang semakin global. Mereka harus menguasai bahasa asing walaupun secara sederhana. Adapun ekstrakurikuler di SMP Citra Bangsa, yang pertama pramuka. Ekstra pramuka di SMP Citra Bangsa merupakan ekstra wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik SMP Citra Bangsa. Kami meyakini bahwa pramuka merupakan kegiatan yang menumbuhkan kemandirian, serta bagaimana anak-anak menumbuhkan jiwa nasionalismenya dari berbagai kegiatan pramuka yang kami rancang secara utuh. Yang kedua, ekstrakurikuler pencaksilat. Bapak Ibu yang saya hormati, remaja hari ini membutuhkan wadah bagaimana mereka berprestasi di masa-masa yang akan datang. Bagaimana juga kita melestarikan budaya bangsa terhadap pencaksilat. Yang kedua, bagaimana mereka selalu memahami bahwa kearifan lokal ini penting bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang ketiga, bola voli dan bulu tangkis. Kami menyadari bahwa Gen Z hari ini membutuhkan aktivitas yang membuat fisiknya kuat, membutuhkan fisiknya menjadi bugar dan sehat. Oleh karena itu, ekskul bola voli dan bulu tangkis ini kami kemas untuk memberikan aktivitas fisik yang menumbuhkan keinginan mereka untuk berprestasi lewat bulu tangkis maupun bola voli. Terakhir, karena kami menginginkan generasi Gen Z ini tidak hanya sibuk dengan gadget lalu bermain game tanpa ada arah dan tujuan, sehingga tim pengembang kurikulum memutuskan untuk membuat ekskul e-sport supaya seluruh kegiatan Gen Z hari ini mengarah pada kegiatan yang positif bahkan menghasilkan prestasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sekilas profil SMP Citra Bangsa. Mari bergabung dengan SMP Citra Bangsa untuk generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.